Sekilas tentang komunitas cinta budaya. Komunitas cinta budaya adalah tempat berkumpul para pencinta kebudayaan. Misi utamanya adalah mempromosikan nilai-nilai luhur kebudayaan asli yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. KCB ini kita anggap seperti sekolah kebudayaan. Kegiatannya meliputi diskusi, edukasi, dan terutama tentang adat istiadat, seni, serta nilai-nilai luhur dari bangsa yang besar ini. Kegiatan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai format, seperti diskusi daring, webinar ya, luring, pameran, pembuatan buku, penerbitan buku, dan film, video, serta berbagai medium lainnya. Komunitas ini bersifat mandiri ya, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik dan atau golongan agama tertentu, tidak. Kita berdiri mandiri, independen. Pembiayaan seluruh kegiatan dilakukan secara gotong royong. KCB juga sangat terbuka untuk donasi dari para pecinta dan penjaga kebudayaan Nusantara. KCB juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan komunitas, institusi, atau lembaga yang punya cita-cita dan visi yang sama. Apa itu visinya? Visinya adalah menguatkan identitas dan menjaga ketahanan bangsa melalui kebudayaan. Menjaga ketahanan bangsa melalui kebudayaan. Nah, pada malam ini KCB menampilkan bincang santai dengan seorang empu perempuan, seniman lulusan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, yang nanti akan diwawancarai oleh Mas Probo Agesta Hariskawa dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Waktu saya persilahkan kepada Mas Probo Agesta, mohon memperkenalkan diri dan biografi singkatnya tolong diutarakan. Monggo, silakan. Siap, terima kasih Pak Tony Yunus atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, sobat pecinta budaya di rumah, perkenalkan, mohon izin, saya Probo Agesta Hariskawa, pendidikan dari S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada di Jogja. Kemudian sampai dengan saat ini sebagai salah satu tim kurator sekaligus register di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kesempatan pada malam hari ini saya akan mengajak sobat pecinta budaya di rumah untuk berbincang-bincang, untuk berdiskusi dengan salah satu tokoh muda yang inspiratif, yaitu empu perempuan. Nah, beliau adalah Mbak Intan Anggun Pangestu. Sebentar lagi kita akan berdiskusi ya dengan Mbak Intan Pangestu ya. Ya, Mas. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Intan. Ya. Boleh izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Mbak Intan? Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Tony Yunus. Saya diberi kesempatan untuk berbincang di KCB. Perkenalkan, mohon izin, nama saya Intan Anggun Pangestu. Saya asal dari Blitar, Jawa Timur, lahir tanggal 2 Januari 1994. Dan saya merupakan angkatan pertama Prodi Keris di ISI Surakarta. Dan saat ini saya aktif di Museum Keris Brojogbono dan aktif di komunitas Empu Perempuan Indonesia. Gitu, Mas. Ya, Mbak Intan. Nah,
Sobat pencinta budaya di rumah, sebagaimana kita ketahui nih, kalau keris itu kan sebilah senjata yang menyandang kesan maskulinitas. Maka kemudian orang secara umum mengenal dan menggambarkan profesi empu itu adalah sosok lelaki yang perkasa. Karena butuh tenaga untuk menempat dan melipat besi dan baja untuk menjadi satu bilah keris. Namun jika kita buka catatan sejarah di dunia perkerisan, pada waktu itu di masa lampau pernah ada di sekitar tahun 1000 sampai dengan 1200 ya, itu dari kerajaan Pajajaran itu ada sebuah eksodus dari para empu itu dari wilayah Jawa Barat atau Pajajaran itu menuju ke bagian tengah dan timur, bahkan ada yang ke Sumatera. Salah satu yang kemudian kita kenal adalah sosok empu perempuan, yaitu adalah Nimbok Sombro atau Empu Sombro. Jadi beliau ini sebagai empu perempuan ini karyanya sebenarnya sederhana, tapi dianggap oleh teman-teman perkerisan ini karyanya itu karya yang masterpiece, yang kemudian banyak empu-empu followers pada periode masa selanjutnya itu yang meniru gaya karya Empu Sombro ini. Nah, lain halnya nih dengan Empu Sombro yang ada di masa Pajajaran pada tahun 1000 dan 1200 itu, di antara kita ini, nah ini barusan sudah ada ya, sudah hadir sosok perempuan inspiratif. Jadi seorang empu perempuan yaitu Mbak Intan Anggun Pangestu ya, Mbak Intan Anggun Pangestu. Ya. Nah, kali ini saya sebagai pewawancara, sobat pencinta budaya di rumah, mendapat tugas dari KCB, Komunitas Cinta Budaya, untuk menampilkan dan berbincang-bincang dengan Mbak Intan Pangestu. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Intan Pangestu ya. Ya, sobat pencinta budaya di rumah, luar biasa sekali nih Mbak Intan. Jadi selain sebagai akademisi, beliau juga praktisi, langsung berkarya di dalam dunia perkerisan. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Mbak Intan ya. Baik, Mas Probo, silakan. Jadi Mbak Intan, selama ini kan pandangan umum bahwa keris itu terlalu maskulin ya. Ya. Dan ada yang bilang itu bukan wilayah minat para perempuan. Nah, Betul. menurut Mbak Intan seperti apa? Jadi saya pribadi itu malah menjadi tantangan tersendiri bagi saya, Mas. Pertama kali saya mendengar prodi keris itu masih yang sangat awam, masih asing karena saya juga belum pernah melihat langsung bagaimana itu wujud dan proses pembuatannya. Kemudian pada saat saya mengikuti proses pembelajaran ini, justru saya di sini malah menginginkan adanya kesetaraan gender, bahwa perempuan juga mampu dan bisa untuk mempelajari dan aktif langsung pada proses pembuatannya. Begitu, Mas. Oh, siap. Berarti apa nih yang menjadi ketertarikan Mbak Intan untuk berinteraksi atau bergumul dengan arang dan bara api? Kan tempat itu cipratan apinya luar biasa Ya. itu. Sebagai empu dan pandai itu bagaimana itu? Jadi saya yang paling sangat saya gemari dalam proses pembuatan, mulai dari penempaan, proses pembuatan bila, hingga karya itu jadi adalah proses penempaan pembuatan motif pamor. Di situ ada semacam resepnya, atau ibarat kata ada rancangan-rancangan khusus dalam setiap pembuatan motif pamor. Dan kebetulan saya sebelumnya itu latar belakangnya tata boga, jadi ada persamaan. Ada persamaan resep. Ya, persamaan resep. Jadi ada cara-caranya, trik-triknya bagaimana seperti itu. Dan pada proses penempaannya itu saya yang paling greget. Maksudnya gini, ketika saya membuat pamor atau pada proses penempaan itu, kan yang ditunggu-tunggu adalah cipratannya ketika pemijaran, pencampuran bahan itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk selalu membuat seperti itu, Mas. Oh, jadi baik itu pamor rekaan ataupun pamor tiban sama-sama Mbak suka ya?
Iya, nggak Sama-sama ada ada perbedaan. cipratannya itu ya. Iya, Ya, siap, siap. dalam prosesnya saya malah yang lebih menarik, Menikmati ya, ya, ya. menikmati sekali. Nah, kalau untuk awal mengenal perkerisan nih, Mbak, dimulai dari mana sih dan dari siapa? Atau mungkin ada pengalaman mistis, tiba-tiba ada bisikan Mbak Intan, ayo dong main keris, atau malah ada keturunan? Jadi gini Mas, Hmm. awal mula itu saya ditawari di prodi keris. Nah, Hmm. yang menawari itu guru BK waktu itu. Hmm. Karena saya ingin kuliah di luar kota dan ada tawaran itu dan kebetulan juga beasiswa bidik misi, jadi saya mengiyakan dan minta izin kepada Bapak Ibu waktu itu. Hmm. Nah, kemudian Bapak bilang, dikasih wejangan lah istilahnya. Apa yang sudah kamu ambil, itu Hmm. sudah menjadi tanggung jawab. Nah, waktu itu saya sudah iya dan mantap, saya berangkatlah. Awal mula saya belajar ya di kampus. Jujur saya belum pernah lihat wujud aslinya keris, bagaimana, dan cerita-cerita mistis yang beredar itu hanya sebagai apa ya istilahnya, ya sudah saya dengarkan, saya tidak mengikuti atau apapun itu. Kemudian lambat laun bapak saya cerita bahwa dulu ada mbah buyut yang ternyata pandai besi. Membuat keris juga, dan sayangnya karya-karyanya itu tidak ada yang memiliki sampai saat ini. Jadi Oh, dari hanya keluarga ya nggak ada yang dari miliki. keluarga Oh, iya, iya. gitu. Jadi hanya cerita-ceritanya saja gitu, Mas. Oh, alah. Jadi unik ya. Jadi setelah sudah ada ikrar saya mau kuliah benar-benar, malah ternyata timbul. Iya, Iya, luar biasa betul. sekali. Nah, kalau kan tadi studinya diisi Surakarta ya, Mbak. Iya, Nah, ini kan berarti sudah selesai ya S2-nya ya. sudah selesai S2. Nanti apakah lanjut ke S3? Belum kepikiran untuk ke Belum sana. kira. Tapi bisa ya, S3 perkerisan ada ya? Atau Kalau untuk bagaimana? prodi khusus jurusannya itu belum ada, Mas. Belum S2 ada. pun juga belum ada. Oh iya. Namun bisa untuk tetap di bidang perkerisan begitu. Oh, tapi ya diisi juga ada ya? Ada. Oh iya, iya. Nah, kalau untuk latihan, Mbak, berapa tahun latihan atau pembelajaran, terutama untuk bisa membuat sebilah karya Tosan Aji? Atau Tosan Aji hasil karya Mbak Intan yang pertama itu kira-kira latihannya pembelajaran berapa lama? Jadi waktu pertama pembuatan itu saya selama 4 bulan dan itu di kampus karena memang ada mata kuliah studio 1. Nah, saya di sana belajar selama 4 bulan itu bagaimana cara awalnya membuat sketsa. Dalam waktu 4 bulan itu ada sketsa, kemudian pemilihan bahan, dan langsung proses pembuatannya itu. Nah, selama di 4 bulan ini saya juga mempelajari tidak hanya pada proses, namun juga bidang ilmu yang lain. Maksudnya masih dalam satu bidang linear keris gitu. Nah, berarti ada keterkaitan tadi antara bidang ilmu perkerisan dengan ilmu lain ya, Mbak? Iya. Salah satu ya ilmu tata boga tadi ya. Iya, betul. Nah, jadi karya-karya yang masih tersimpan apakah ada nih, Mbak? Masih ada. Masih Saya ada share, ya? ya, saya izin share screen ya, Mas. Ya boleh lah, boleh. Kita kan dan pencinta di rumah ini penasaran. Ya, Monggo, monggo. bentar. Ini beberapa karya saya. Wah. Justru karya yang masih ada fotonya itu kebanyakan tombak. Jadi karya-karya keris saya yang dulu sudah tidak ada dokumentasinya. Ini tombak godong gedang pupus. Jadi waktu saya tugas akhir S1 D4 keris, prodi keris, saya membuat 3 bilah tombak godong gedang. Nah, ini karya pertama saya. Kemudian ini karya kedua. Mantap. Jadi total karyanya ada berapa nih, Mbak? Yang ada sekitar 8. Wih.
Lumayan tapi banyak ya, Mbak. tombak semua. Ya, Tombak semua, siap-siap. ya. Ini Ada tombak Warawatakan. ada ketertarikan dengan tombak atau memang bagaimana nih, Mbak? Dari sekian banyak tosan aji, kok Ya, tombak? memang saya tertarik dengan tombak karena lebih bisa saya mengekspresikan dalam pembuatan karyanya. Kemudian tombak memang jarang untuk lebih dikembangkan dalam segi bentuk, pamor, seperti itu. Ya, kalau Lalu, tombak daun pisang sendiri, ya. salah satu karya Mbak Intan ini konsep atau filosofinya itu seperti apa ya, Mbak? Jadi ini konsep saya. Mm. Eh, Karya yang pertama ada ini, Mbak Gedung-Gedang Pupus. Hmm? Ini kan saya terinspirasi dari bentuk daun pisang yang masih menggulung. Mm-mm. Nah, saya ibaratkan, saya artikan itu sebagai bayi yang baru lahir, di mana artinya bahwa bayi yang baru lahir itu yang baru saja di dunia ini masih belajar, masih banyak yang harus dipelajari apapun itu, seperti itu. Kemudian di karya yang kedua ini ada tombak godong gedang Hmm? dari penggambaran daun pisang yang sudah mekar. Nah, perwujudan ini merupakan perwujudan manusia yang sudah tumbuh dewasa. Jadi Mm-mm. bisa apa namanya mampu mengaplikasikan aktivitas kesehariannya seperti apa, begitu Mas. Yang Wah, ketiga ada tombak godong gedang laras. Ini merupakan gambaran dari daun pisang yang sudah kering, yang mm-mm. sudah sobek-sobek kena angin, seperti itu. Saya gambarkan seperti ini visualisasinya. Dan di sini saya gambarkan sebagai orang tua, yang artinya bahwa orang yang sudah tua atau sepuh itu mampu bisa memberikan wejangan-wejangan, sudah bijaksana seperti itu, Mas. Mantap, luar luar biasa. Jadi ambil filosofinya itu dari godong pisang ya, Pak, Mbak ya. Ya, daun Iya. pisang. Kalau tombak godong pring kan kita sudah sering dengar. Kalau godong Ya, pisang ini betul. karya otentik dari Mbak Intan. Wah, luar Ya, biasa. Ya, mantap. Mbak Intan, ya, perkerisan itu kan saat ini sudah mulai tersosialisasi dengan baik ya. ya, Nah, betul. namun banyak cerita mistis tentang apa namanya perdukunan atau mistis lain-lain sebagainya, sehingga membuat sebagian orang itu segan untuk mempelajarinya atau memasuki dunia perkerisan itu. Ya, Sementara memang sebenarnya keris itu juga memiliki nilai mistik itu sendiri sebenarnya ya. ya. Jadi apakah perlu suatu pelurusan atau kita biarkan saja karena memang kisah-kisah perdukunan atau mistis itu juga membantu menguatkan eksistensi keris itu sendiri. Lalu pendapat Mbak Intan nih sebagai seorang praktisi maupun akademisi tentang hal itu. Baik. Jadi menurut saya sangat perlu untuk adanya pelurusan dan pemahaman mengenai keris untuk masyarakat. Adanya prodi keris di ISI Surakarta merupakan tugas kami untuk memberi pemahaman mengenai keilmuan, estetika, dan spiritual. Nah, jadi tidak hanya mengenai mistiknya saja. Kemudian kami teman-teman dari prodi keris, alumni dan mahasiswa juga membentuk beberapa kegiatan untuk masyarakat tentunya, agar masyarakat tidak bias mengenai perkerisan itu sendiri. Dan kegiatan-kegiatan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Jadi banyak sekali masyarakat yang justru dari pemahaman kami untuk keluar dari kampus, untuk membuat acara-acara, mereka sangat senang karena mampu untuk apa istilahnya ya, intinya tidak hanya mistiknya saja yang ada di perkerisan, begitu Mas. Jadi secara nalar juga ya. Ya, Ya, betul. ya, ya. Jadi ada istilah krisologi ya, Mbak. Ya, Nah, jadi ada istilah krisologi yang ada di antara sesepuh-sepuh perkerisan kita itu seperti
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo, kemudian Panembahan Haryo Nagoro, kemudian Bendoro Pangeran Haryo Sumodiningrat yang mencoba untuk mengangkat keris itu menjadi ilmu tersendiri, atau itu tadi istilah krisologi. Kira-kira menurut Mbak Intan itu memungkinkan atau tidak ya? Sementara di masa sekarang ini orang banyak yang menyebut bahwa keris itu masih tataran kawruh, hanya kawruh saja. Apa syarat-syaratnya sih menurut Mbak Intan agar bisa menjadi krisologi? Jadi sudah dipastikan memungkinkan karena sudah adanya secara akademisi di Prodi Keris ISI Surakarta itu sudah berdiri kan sejak tahun 2012. Nah, jadi sudah dipastikan memungkinkan, perlu ya Mas. Kemudian syarat untuk menjadi krisologi secara akademisi mampu memahami dunia perkerisan secara keilmuan, baik mempelajari tentang kurator, memahami tentang dapur, tangguh, museologi, ilmu bahan, dan studio keris. Dan itu didapatkan selama 4 tahun. Jadi memang penting ya Mbak ya, karena apalagi fakta bahwa keris itu adalah warisan budaya tak benda milik Indonesia ya. Nah, jadi ini penting sekali. Saya juga pribadi sangat mendukung. Saya yakin pencinta budaya di rumah juga mendukung ini, Pak. Nah, terakhir nih, Mbak, pertanyaan terakhir dari saya untuk Mbak Intan, apa sih tantangannya nih menurut Mbak Intan? Dan apa juga peluang serta harapan dong untuk dunia perkerisan di Indonesia untuk masa depan? Nah, terus kemudian pesannya apa nih Mbak Intan untuk kaum muda dan milenial ini? Monggo Mbak. Tantangan tersendiri untuk saya pribadi itu pertanggungjawaban keilmuan yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 10 tahun di bangku perkuliahan untuk masyarakat sebagai pelestari budaya. Kemudian tantangannya yang sangat besar yaitu memberi pemahaman mengenai keris, bahwa keris itu tidak hanya hal mistiknya saja, namun banyak nilai-nilai yang dapat dipelajari dan dipahami. Nah, untuk peluang sendiri, banyak sekali masyarakat yang masih awam mengenai keris, menjadikan peluang untuk saya dan teman-teman perkerisan, tidak hanya di Prodi Keris ISI Surakarta, untuk menyampaikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat. Kemudian untuk peluang sendiri, beberapa museum Tosana Aji juga memerlukan kurator yang sesuai dengan bidangnya. Bahkan di Blitar sendiri terdapat museum keris yang di wilayah wisata terpaksa harus tutup karena tidak adanya kurator di sana. Kemudian harapan saya, beberapa aktivitas kegiatan yang memberi kesempatan saya dan komunitas untuk perempuan Indonesia untuk menjadi setara dengan kaum laki-laki, bahwa perempuan juga bisa dan mampu untuk berkarya dalam bidang seni keris. Begitu Mas. Mantap, luar biasa ini. Mudah-mudahan cita-cita Mbak Intan ini bisa terwujud ya Mbak ya, karena luar biasa nih. Satu, majunya dunia bidang perkerisan. Yang kedua, karena kita sama-sama dari museum bidang Tosana Aji, tentu ini semua tidak hanya menjadi tugas kita berdua Mbak, tapi ini tugas teman-teman perkerisan, bahkan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia untuk memajukan dan mempertahankan budaya perkerisan di Indonesia. Baik Mbak Intan, terima kasih banyak bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ya, jangan kapok nanti kalau teman-teman KTB mau ngajak diskusi lagi, bersedia ya. Baik, bersedia Mas. Bersedia, mantap, luar biasa. Terima kasih Mbak Intan. Mas Rahayu. Mas Probo, Pak Tony. Siap. Baik, sobat pencinta budaya di rumah, memang menginspirasi ya apa yang dilakukan oleh Mbak Intan tadi. Meskipun perempuan dan masih muda, tapi nggak menyurutkan upayanya beliau dan semangatnya dalam berkarya dalam pelestarian perkerisan di Indonesia. Semoga kita semua yang menyimak dapat mengambil nilai positif sehingga kita juga menjadi agen pelestari budaya dengan caranya masing-masing. Nah, tak terasa sudah cukup lama juga kita berbincang dengan Mbak Intan ini. Banyak juga ilmu yang kita peroleh, gitu juga kita sudah mendengar harapan dan cita-citanya Mbak Intan tadi ya.
terus semangat bagi kita semua, terutama Mbak Intan, karena apa yang Mbak Intan tekuni itu adalah tugas yang mulia, Mbak, melestarikan budaya bangsa. Sahabat pencinta budaya, diskusi ini adalah salah satu kegiatan dari KCB, Komunitas Cinta Budaya, yang didukung oleh Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah dan juga bertaut dengan Kaprodi Keris Isi Surakarta, bagian penjaringan mahasiswa baru oleh Mas Bening Tri Suasono. Nah, berikut kita akan menyaksikan ya video sederhana dari Isi Surakarta. Oke, sudah ya, nanti ditampilkan ya Pak. Sobat pencinta budaya di rumah, semoga acara berikutnya nanti kita bisa memunculkan ya tokoh-tokoh dari ahli pendok, meranggi, dan juga mungkin tokoh-tokoh perkerisan atau budaya-budaya lain yang ada di daerah-daerah bahkan dari luar Jawa. Untuk itu terus semangat dalam melestarikan budaya dan ikuti terus komunitas cinta budaya untuk menghadirkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia. Salam jumpa untuk kegiatan wawancara berikutnya. Saya Probagesta Haritskawa mewakili rekan-rekan komunitas cinta budaya. Mohon pamit. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.